Perkenalkan, nama saya Elvina Lorenza Pang, saya dari kelas 12 PIPA 1, dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika bab 10 mengenai materi inti atom dan iptek nuklir. Inti atom memiliki beberapa karakteristik, yaitu tersusun atas partikel proton dan neutron, bermuatan positif karena adanya proton, menyusun hampir semua massa pada atom, tetapi hanya menyusun sebagian kecil volume ruang pada atom. Inti atom dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Pada unsur radioaktif, inti atom tidak stabil yang dapat meluruh menghasilkan atom unsur lain. Di sini saya sudah menggambar atom. Saya akan menjelaskan bahwa garis yang lurus ini yang tidak berputus-putus itu adalah kulit atom. Sedangkan garis yang berputus-putus ini adalah inti atom, dan partikel yang memiliki tanda negatif di dalamnya adalah elektron. Partikel yang memiliki tanda positif disebut proton, dan partikel yang tidak memiliki apa-apa itu neutron. Selanjutnya ada partikel penyusun inti. Inti atom tersusun dari partikel proton dan neutron. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Sedangkan neutron ialah partikel yang tidak bermuatan dan masanya 1,674286 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan masanya 9,10953 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Kemudian ada simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur dapat ditulis seperti ini, yaitu A, Z, X, atau Z, X, A. Di mana Z ini adalah nomor atom, A ini adalah nomor massa, dan X adalah nama unsur atom. Dan ada tambahan yaitu N. N adalah jumlah neutron yang dapat dihitung dengan cara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Selanjutnya ada nukleida. Nukleida adalah jenis atom yang dibedakan oleh jumlah proton dan jumlah neutron. Beberapa macam nukleida yaitu, yang pertama ada isotop. Isotop ialah unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya seperti ini, 6C12, 6C13, 6C14, di mana nomor atom mereka sama 6, 6, dan 6. Tapi nomor massa mereka berbeda, 12, 13, dan 14. Yang kedua ada isobar. Isobar ialah unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom mereka berbeda. Contohnya 6C14 dengan 7C14, di mana nomor massa mereka sama-sama 14, sedangkan nomor atom mereka 6 dan 7. Yang ketiga ada isoton. Isoton ialah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi nomor atom dan nomor massa berbeda. Contohnya ini, 1H3 dengan 2He4. Kenapa? 3 dikurangi 1 sama dengan 2, sama seperti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Energi ikat inti adalah energi terkecil yang dibutuhkan untuk memecah sebuah atom menjadi bagian-bagian penyusunnya, yaitu proton dan neutron. Atau disebut juga energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Terdapat beberapa rumus, yaitu defek massa sama dengan jumlah proton dikali massa proton
ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti. Ada juga yang kedua, energi ikat inti sama dengan defek massa dikali 931,5 mega elektron volt per SMART. Yang ketiga, energi ikat per nukleon. Rumusnya, energi ikat inti dibagi jumlah nukleon. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak yang disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Reaksi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai dengan pemanasan energi. Reaksi ini terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen, serta hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi sekitar 108 derajat Celcius. Yang kedua, reaksi fisi, yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai, yang menghasilkan energi besar dan digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Selanjutnya ada spektrum atom hidrogen. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut, yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat, di mana lambda ini adalah panjang gelombang spektrum atom hidrogen, R adalah konstanta Rydberg, yaitu 1,097 dikali 10 pangkat 7 M pangkat negatif 1. Dan N ini adalah bilangan kuantum utama, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu massa inti Be sama dengan 9,0121 SMA. Massa proton sama dengan 1,0078 SMA. Dan massa neutron 1,0086 SMA. Bila 1 SMA setara dengan energi sebesar 931 mega elektron volt, maka energi ikat inti atom Be adalah. Dari soal tersebut diketahui bahwa massa inti sama dengan 9,0121 atom Be. Dari atom Be, kita bisa dapat jumlah protonnya yaitu 4 dan jumlah neutronnya yaitu 5. Massa protonnya 1,0078 SMA. Massa neutronnya 1,008 SMA. 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt. Yang ditanyakan energi ikat atom Be. Nah, diketahui bahwa yang ditanyakan adalah energi ikat. Maka rumus yang dipakai adalah energi ikat inti sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Karena delta M atau defek massanya belum diketahui, jadi kita cari dulu dengan rumus delta M sama dengan Z atau jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti.
Jumlah proton sama dengan 4 dikali massa proton 1,0078 ditambah jumlah neutron 5 dikali massa neutron 1,0086 dikurang massa intinya 9,0121. 4 dikali 1,0078 hasilnya 4,0312 ditambah 5 dikali 1,0086 hasilnya 5,043 dikurang 9,0121. 4,0312 ditambah 5,043 itu hasilnya 9,0742 dikurang 9,0121. Hasilnya adalah 0,0621 SMA. Jadi defek masanya sudah diketahui bahwa defek massa sama dengan 0,0621 SMA. Nah, karena defek massa tadi sudah diketahui dan dicari, maka tinggal masukkan ke rumus energi ikat inti, yaitu 0,0621 dikali 931 mega elektron volt. 0,0621 dikali 931 hasilnya 57,8151 mega elektron volt. Jadi, energi ikat inti atom Be sama dengan 57,8151 mega elektron volt. Materi selanjutnya adalah radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi terjadi karena perbuatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Unsur yang meluruh dinamakan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang terpancarkan disebut sinar radioaktif. Selanjutnya ada sinar-sinar radioaktif. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, radiasi alfa atau sinar alfa. Radiasi alfa terbentuk ketika suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alpha decay. Sifat-sifat sinar alfa yaitu yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Yang kedua, dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. Yang ketiga, dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, memiliki daya ionisasi paling kuat. Yang kelima, memiliki daya tembus paling lemah. Yang keenam, berjangkauan beberapa sentimeter di udara. Yang ketujuh, laju di udara kurang lebih 0,054 C sampai 0,07 C. Jenis yang kedua adalah radiasi beta atau sinar beta. Partikel B akan terpancar ketika inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Pemancaran sinar beta, terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron
maupun berupa positron. Sifat-sifat sinar beta adalah: yang pertama, sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom. Yang kedua, dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. Yang ketiga, daya tembusnya lebih kuat daripada sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah daripada sinar alfa. Yang keempat, laju di udara kurang lebih 0,32 C sampai 0,9 C. Yang kelima, jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa. Jenis yang ketiga adalah radiasi gamma atau sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom yang tereksitasi, yang memiliki nomor atom dan nomor massa yang tetap. Sifat-sifat sinar gamma adalah: yang pertama, sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Yang kedua, memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah. Yang ketiga, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Yang keempat, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan fotolistrik dan hamburan Compton. Materi yang kedua adalah interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, maka intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial. Sesuai dengan persamaannya, yaitu I sama dengan I0 dikali E pangkat negatif mu X, atau I per I0 sama dengan setengah dipangkatkan X per X setengah, di mana I ini adalah intensitas radiasi setelah melewati material, satuannya W per M kuadrat. I0 ini adalah intensitas radiasi mula-mula, satuannya W per M kuadrat. E adalah 2,71828. Mu adalah koefisien atenuasi atau pelemahan, satuannya M pangkat negatif 1. X adalah tebal bahan, satuannya meter. X setengah adalah tebal paruh, satuannya meter. Yang kedua, ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Lapisan harga paruh yang disebut juga half value layer atau ketebalan paruh yang disebut juga half thickness adalah tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. X setengah sama dengan 0,693 per mu, di mana X setengah ini adalah tebal paruh, satuannya meter, dan mu ini adalah koefisien pelemahan, satuannya M pangkat negatif 1. Materi yang ketiga ada peluruhan radioaktif. Peluruhan atau ralasan merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton.
peluruhan radioaktif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif adalah laju peluruhan inti radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Rumusnya, R sama dengan lambda dikali N dengan N sama dengan N dikali NA sama dengan M per AR dikali NA. Di mana R ini adalah aktivitas, satuannya peluruhan per S. Lambda adalah konstanta peluruhan, satuannya S. N adalah jumlah inti, satuannya inti. N kecil adalah jumlah zat, satuannya mol. M adalah massa zat, satuannya kilogram. AR adalah massa atom relatif, satuannya gram per mol. Dan NA adalah bilangan Avogadro, ialah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Yang kedua ada peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan seperti ini. Besaran jumlah partikel sebelum peluruhan, rumusnya NT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda kali T. Sedangkan yang sesudah peluruhan itu rumusnya NT per N0 sama dengan setengah dipangkatkan T per T setengah. Kemudian, besaran aktivitas, rumusnya sebelum peluruhan ialah R sama dengan R0 dikali E dipangkatkan negatif lambda dikali T. Sedangkan yang sesudah peluruhan, rumusnya RT per R0 sama dengan setengah dipangkatkan T per T setengah. Di mana NT adalah jumlah inti setelah peluruhan, satuannya inti. N0 adalah jumlah inti mula-mula, satuannya inti. E sama dengan bilangan natural, yaitu 2,71828. Lambda adalah konstanta peluruhan, satuannya S. T adalah waktu, satuannya S. R adalah aktivitas setelah T sekon, satuannya peluruhan per S. R0 adalah aktivitas partikel mula-mula, satuannya peluruhan per S. Yang ketiga ada waktu paruh atau half time. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel yang menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Rumusnya, T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda, di mana T setengah ini adalah waktu paruh. Sedangkan lambda ini adalah konstanta peluruhan, satuannya per S. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu dari penimbangan thorium-234 ternyata massanya 1,28 mg. Jika 48 hari kemudian diketahui massa thorium yang meluruh adalah 0,96 mg, tentukan waktu paruh thorium tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa jumlah inti mula-mula adalah 1,28 mg. Waktunya 48 hari. Massa thorium yang meluruh adalah 0,96 mg. Nah, yang ditanyakan adalah waktu paruhnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu paruh, maka rumus yang kita gunakan adalah NT per N0 sama dengan setengah dipangkatkan T per T setengah. Nah, karena NT belum diketahui, maka kita gunakan rumus N0
dikurang NT sama dengan massa thorium yang menyeluruh tadi adalah 0,96 mg. Jadi, N0 diketahui tadi 1,28 dikurang NT sama dengan 0,96. Jadi, negatif NT sama dengan 0,96 dikurang 1,28. Hasilnya, negatif NT sama dengan negatif 0,32. Karena sama-sama negatif, kita jadikan saja ke positif, yaitu NT sama dengan 0,32 mg. Nah, kita sudah mengetahui NT tadi, yaitu 0,32, jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi 0,32 per 1,28 sama dengan 1/2 pangkat 48 per waktu paruh. 0,32 per 1,28 bisa kita jadikan 1/4 sama dengan 1/2 48 per waktu paruh. 1/4 kita jadikan 1/2 pangkat 2. Sebelahnya 1/2 pangkat 48 per waktu paruh. Nah, 1/2 di sini dengan di sini bisa kita coret. Jadi hasilnya, sisanya adalah 2 sama dengan 48 per waktu paruh. Kita tukar posisinya, jadi waktu paruh sama dengan 48 per 2. Karena yang ditanyakan waktu paruh, maka kita tukar. Waktu paruhnya 48 dibagi 2 sama dengan 24 hari. Jadi waktu paruh thorium adalah 24 hari. Selanjutnya ada materi aplikasi teknuklir dan proteksi radiasi. Terbagi di beberapa macam bidang, yaitu yang pertama ada aplikasi teknuklir di bidang energi. Yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama reaktor fusi. Reaktor fusi pertama dibuat oleh ilmuwan Rusia, Igor Yevgenyevich Tamm dan Andrei Sakharov pada tahun 1950, yaitu reaktor Tokamak. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Yang kedua ada reaktor fisi. Reaktor fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara terkendali dan kontinu. Akan tetapi, pengendalian reaktor fisi di dalam reaktor tidaklah mudah. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kontinuitas reaksi fisi yaitu dengan menggunakan PLTN tipe candu atau vanadium, deuterium, uranium, atau dengan menaikkan kandungan U235 dalam uranium alam. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Pada reaktor daya, energi dimanfaatkan sebagai sumber energi, sedangkan pada reaktor riset, energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan. Yang kedua, ada aplikasi teknuklir di bidang industri. Dalam bidang industri, iptek nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut. Yang pertama, ada penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihannya dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contohnya,
pencampuran bahan-bahan dalam industri, maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Yang kedua ada pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Yang ketiga ada aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut atau radio tracer dalam bidang hidrologi. Aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi yaitu yang pertama sebagai penentuan gerak sedimen. Penentuan arah gerak sedimen menggunakan radioisotop krom 51, aurum 198, atau skandium 46. Teknik yang digunakan yaitu dengan menandai sedimen pelabuhan dengan radioisotop atau dengan endapan tiruan yang diaktifkan. Yang kedua ada sebagai penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembesan atau tempat kebocoran. Yang keempat ada aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancar sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Terdapat 2 teknik dalam radioterapi, yaitu teleterapi dari sumber eksternal dan brachyterapi dari sumber internal. Yang kedua ada kedokteran nuklir, yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau yang biasa disebut radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Pemeriksaan ini bermanfaat dalam diagnostik penyakit misalnya jantung koroner, kelenjar gondok, dan lain-lainnya. Pada kedokteran nuklir, radioisotop juga digunakan sebagai perunut di dalam tubuh dan memiliki waktu paruh fisik maupun biologis yang singkat sehingga dapat menunjang diagnostik dalam terapi. Yang ketiga ada sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radiasi sinar gamma digunakan untuk sterilisasi alat-alat produk dan kesehatan. Keuntungannya dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dan dapat menembus seluruh bagian produk, tidak menembus bahan, meninggalkan residu, serta dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. Yang kelima ada aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM. Serangga pada stadium pupa diiradiasi sinar gamma sehingga menghasilkan hama jantan yang mandul. Yang ketika dilepaskan dan terjadi perkawinan dengan betina yang normal, akan menghasilkan telur tanpa embrio atau tanpa keturunan. Yang kedua, ada efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif.
Yang keenam, ada aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan, yaitu mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem produksi, kesehatan, dan manajemen ternak. Keuntungannya yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Pemanfaatan teknik nuklir sebagai perunut dalam peternakan dilakukan secara in vivo yang bertujuan untuk mengetahui proses biologi yang terjadi di dalam tubuh hewan ternak. Dan ada juga in vitro yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang proses biologi yang dilakukan di luar tubuh hewan, yaitu di laboratorium. Yang ketujuh, ada dampak dan proteksi radiasi. Selain manfaatnya yang sangat banyak, nuklir juga memberikan dampak buruk yang tidak dapat diabaikan, seperti jika terjadi kesalahan pemakaian. Ada beberapa macam dampak dan proteksi radiasi. Yang pertama, ada dampak paparan radiasi, yaitu dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Sedangkan efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Efek stokastik tidak terjadi kematian sel, tetapi hanya struktur selnya yang berubah. Sedangkan efek deterministik menyebabkan sel mati. Yang kedua, ada nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis adalah batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Yang ketiga, prinsip proteksi radiasi. Prinsip proteksi radiasi terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pengion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Yang kedua, jarak. Untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Mengubah jarak sumber radioaktif menjadi 2 kali lipat lebih jauh menyebabkan intensitas menurun 1/4 kalinya. Yang ketiga, waktu. Semakin lama berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar terkena paparan radiasi, sehingga harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasinya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi dosis yang diterima secara proporsional. Sekian video pembelajaran fisika dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.